Oke, kita lanjut ke seri terakhir dari apparel glove. Nah, glove kali ini memang agak berbeda dengan glove half finger, full finger yang fabric maupun yang leather, karena glove ini memang biasanya dipakai untuk misalnya cuaca dingin, dan untuk saya sih, saya pengennya tadi ya untuk tahan hujan ya. Tapi ada yang bisa, ada yang menurut saya nggak efektif juga. Oke, kita langsung aja. Nah, glove-nya ada berapa? Saya mulai dari dulu yang menurut saya kurang efektif ya. Tapi anyway, ini ada satu merek, saya lupa mereknya apa ini. Uh, Filico atau Milico atau Nilico, I don't know. Tapi ini warnanya seperti ini, abu-abu, saya pilih. Menurut saya ini sebenarnya glove full finger motor yang katanya tahan cuaca, karena kalau nggak salah disiram apa gitu, airnya nggak masuk ke tangan ya. Modelnya agak tebal, jadi double layer memang. Jadi ada paddingnya juga di sini, malah kulit suede bawahnya, fabric tahan air atasnya, ada mesh dikit di sini, ada touchscreennya kalau nggak salah. Tapi kenapa di sini ya, bukan di bawah? Anyway, ini menurut saya modelnya untuk motor sih, kalau nggak salah ya. Jadi enak, empuk, dan nyaman sih, sebenarnya nyaman. Ini sebenarnya untuk motor masih oke, untuk touringan pun masih oke ya. Cuman agak panas kali, karena memang tahan cuaca. Masalahnya adalah waktu saya coba pakai motoran hujan-hujan, itu tangannya nggak basah, which is good. Jadi lapisan bawah dalamnya itu nggak tembus air. Cuman pas sudah dipakai, ini nyerap air semua di atasnya. Jadi berat, jadi basah ini ya. Sarung tangan itu basah tapi nggak masuk air ke dalam tangan kita. Which is good tapi not good, karena ya kalau udah basah gini kan ya nggak enak ya, harus dijemur dulu kalau misalnya kita jarak jauh. Jadi menurut saya ini bagus, tahan airnya, nggak tembus ke tangan, tapi bahannya nggak tahu kenapa nyerap air ya. Jadi nggak full waterproof bahannya, sehingga saya nggak rekomen sih. Agak tebal juga, enak sih, nyaman, tapi menurut saya nggak efektif. Nah, lalu saya beli ada dua sih sebenarnya, saya pengen nyoba mereknya yang tahan hujannya. Satu lagi tuh sarung tangan ini, Green Forest namanya. Ada warna hitam sama abu-abu ya. Saya beli dua. Satu sih waktu itu saya beli yang abu-abu kalau nggak salah. Nah, sebenarnya glove ini tuh glove untuk hiking sebenarnya, untuk produk Green Forest kalau nggak salah untuk hiking, bukan untuk motoran. Kenapa? Karena tangannya sama sekali nggak ada proteksinya ya. Jadi tipis banget. Ini pun tipis modelnya. Nah, modelnya bukan, ini lebih ke arah yang tadi ya, sarung tangan full finger fabric glove kayak si Eiger gitu loh. Tipis, ini juga ada fleksibelnya sehingga dia di pergelangan tuh nggak ada rongga ya. Nah, cuma ini bahan sininya sih kain, agak tahan air juga sih kalau nggak salah. Nah, pas saya coba ini enak, jadi airnya tuh ada efek daun talasnya tuh ada ya, jadi air tuh nggak nyerap ya, hanya lewat aja. Dan sarung tangan ini relatif memang tipis tapi nggak basah ya, jadi nggak, kulitnya pun ya mungkin di suede-nya sih masuk basah sedikit, tapi nggak nyerap air sehingga kering, tetap kering ya. Ini enak banget untuk, kemarin saya coba di hujan-hujan, naik Vilano itu nggak nyerap air ya, jadi daun talasnya masuk. Sehingga saya beli lagi yang hitam ini, yang tadi ada abu-abu muda ya, saya beli lagi yang hitam, saya taruh di motor sebagai cadangan aja kalau memang hujan, pengen tangan saya nggak basah gitu kan, supaya tetap kering, mendingan pakai ini ya. Green Forest menurut saya oke, saya bisa rekomen, nggak mahal juga kalau nggak salah, dan tahan airnya oke ya. Menurut saya masih works ini ya, si Green Forest, meskipun bukan sarung tangan motor beneran, tapi kan sebenarnya sarung motor itu ada dua fungsi. Pertama, kalau kita mau proteksi jatuh ataupun iritasi, tapi kalau musim hujan mendingan pakai sarung tangan supaya tangan kita nggak dingin, apalagi kita naik motor terus di jalan tol kena angin itu dingin banget. Pakai ini anget ya, aman, tangan kita nggak basah, nggak dingin. Toh kita juga kalau untuk proteksi khusus memang agak beda ya, tapi menurut saya cukup lah untuk motoran
dalam kota hujan-hujanan, kehujanan gitu, supaya tangan kita nggak mengkeret dan nggak basah ya. Soalnya kenapa, kalau biasa orang-orang biasa kan pakai jas hujan supaya tangan yang tadi ya pakai sarung tangan, akhirnya fabric terutama pasti dibuka. Kenapa? Kalau basah ya tambah dingin karena tangan kita jadi ada airnya gitu kan. Biasanya mereka udah aja buka sekalian, nggak pakai sarung tangan, langsung bare ya, tangannya langsung dibuka karena nggak mau basah terus. Nah, cuman kan tetap dingin ya karena kena air terus gitu. Bahkan sakit kalau air hujannya kenceng, kena tangan kayak ditusuk-tusuk. Sehingga dengan sarung tangan tuh akan membantu kita supaya nggak kedinginan. Which is bagi saya penting juga. Makanya saya taruh di motor satu yang Green Forest tadi. Nah, ada satu lagi yang saya beli itu merek Suomi ya, Suomi WP126 atau 129 saya lupa. WP126 kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya sarung tangan untuk salju kali ya, dingin. Panjang. Bagusnya kenapa? Untuk jarak jauh nih, kalau kita mau pakai itu jaket bisa masuk ke sini ya. Kalau tadi kan jaketnya nutupin sarung tangan, kalau ini sarung tangannya nutupin ke jaketnya. Beda dengan tadi kulitnya si Moto Wolf yang menurut saya juga waterproof harusnya ya. Di dalam itu ada bludrunya. Bludrunya nggak ketarik keluar dan kalau kita keluarin itu nggak ikut keluar ya. Jadi ini produknya bener desainnya. Kalau tadi yang si Moto Wolf yang kulit pertama yang tebel banget itu waterproof tapi anget juga, tapi bludru dalamnya tuh nggak pas, jadi ketarik keluar. Ini sih tebel banget, double layer, nggak tembus ke dalam. Saya udah coba waktu ke Jatiluwih pakai ini, hujan-hujan gede banget, tangan tetap kering, anget, enak, nggak kedinginan. Ada tetap udara masuk, ada protektor juga, ada sini sedikit kayak sebenarnya bukan protektor, ini anti licin ya, jadi ada mengkilap gitu. Ini anti licin ya, jadi nggak slip gitu di handle. Jadi kan takutnya slip gitu kan hujan basah-basah. Bahannya cuman sebelum kita ini kalau mau dipakai ini tinggal tarik ini ya, tarik kita bisa rapetin lagi, jadi airnya nggak masuk ke sini ke dalam, jadi kita bisa tarik. Kalau mau lepas tinggal dikendorin aja, langsung lepas, kita bisa tarik keluar, jadi enak banget. Ini bisa diketatin, jaket bisa masuk di antara sini, jadi kalau kita maju udara angin tuh lewat, nggak masuk ke rongga di jaket ya, jadi jaketnya bisa nyelip ke dalam sini. Ini sih enak, untuk saya udah pernah nyoba dan menurut saya works ya. Cuman balik lagi, ternyata bahannya nyerap air. Jadi ini bukan bahan waterproof, tapi glove-nya water resistant ya. Jadi airnya nggak masuk ke tangan kita. Jadi tangan kita tetap kering, tetap bisa bernafas karena nggak ketat banget. Tapi bahan luarnya itu nyerap air. Jadi pada saat sudah waktu itu Jatiluwih ini jadi berat, jadi isinya air, harus diperes dan dikeringkan. Tapi ke dalamnya aman. Jadi dalamnya ada bludrunya, ada bahan bludrunya dalamnya, ya. Nyaman sekali, anget, nggak kedinginan, tapi bahannya nyerap air juga. Jadi nggak benar-benar, karena kalau nggak nyerap air ya, berarti udara nggak bisa keluar kan. Jadi panas. Jadi kita kayak pakai karet aja gitu. Nah, ya mungkin teman-teman pernah dengar, dia susah-susah pakai ini aja, nitril sarung tangan karet gitu kan, yang buat di zaman COVID gitu, atau dokter itu bisa aja kan, terus baru pakai glove apa aja bisa. Cuman karena saking ketatnya uap udara dari keringat kita nggak bisa keluar, jadi basah kan. Kalau teman-teman pernah pakai sarung tangan karet tuh lama-lama tangan karet kita basah ya, dan lembab jadi mengkeret ya. Karena udara uap dari dalam tangan ini nggak bisa keluar. Nah, ini mungkin tujuannya supaya bisa bernafas juga. Tapi makanya ya fabriknya tuh nggak dibikin kedap udara sama sekali. Kalau bisa aja bikin kayak karet tadi kan, air nggak masuk, daun talas. Tapi jangka panjang mungkin panas. Ya, di sini ada udara lubang masuk, ada fabrik yang nggak 100% waterproof ya. Kalau ringan-ringan sih saya jamin efek daun talasnya ada, tapi tetap nggak tahan hujan lebat. Tapi ya menurut saya ini lebih baik dibandingin tangan kita kedinginan. Saya ada 2 warna, satu yang full hitam dengan corak ada sedikit oranye-oranye simbolnya, ada yang merah seperti ini ya.
Ini kalau touring jarak jauh, hujan-hujan ya mungkin saya siapkan bawa ini juga. Karena enak ya, jadi kita nggak terlalu dingin dan tetap tangan kita tetap hangat. Itu sih menurut saya beberapa glove yang tahan cuaca ya. Jadi teman-teman bisa pakai atau siapkan kalau memang jarak jauh dan mau riding hujan tapi nggak mau kedinginan tangannya. Lumayan sih tangan dingin nggak enak ya, lama-lama kan jadi kebas juga atau jadi kram nanti dan sakit juga. Kira-kira itu video kelima terkait apparel glove yang saya coba miliki dan review dan pakai. Ada yang berguna, ada yang enggak ya. Moga-moga semua video kelima seri ini bermanfaat. Misalnya teman-teman keinginan untuk beli glove, baik half finger, full finger, fabric, leather maupun yang waterproof. Dan saya nggak ada bahas yang mereknya import ya, sorry. Mungkin itu di level lainnya. Tapi saya yakin kalau barang-barang import ya sesuai harga. Tapi kadang-kadang tadi produk kayak Continental, Respiro menurut saya sudah lumayan bagus ya. Cukuplah untuk kita orang lokal untuk motoran. Oke, itu dulu sementara videonya. Semoga bermanfaat.